Di Indonesia lagi heboh kerangka motor Honda keropos, patah, gue lihat ya semua ya. Tapi di Jepang pun ada motor yang mirip kayak Honda juga, Scoopy kayak ini, macam-macam lah gitu. Nah sekarang kita tes suara kerangkanya. Biasanya kan suaranya tang 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 gitu. Bagaimana kalau suara ini? Ini bisa dibilang Honda kayak Scoopy ya, mini Scoopy ya. Honda itu Honda. Nah ini kerangkanya di bawah, ini yang ini patah, ini katanya ini. Coba kita tes suaranya. Paten. Ini kerangkanya nih kan, yang ini ya, yang ini yang suka patah. Coba kita pukul, suaranya tebel. Kita pakai batu coba. Kita coba pakai batu. Suaranya lain, bukan tang tang tang. Ini juga nih ada ini Honda Scoopy, Yamaha ini. Enggak jadi gue tes. Keren Honda tapi kayak Scoopy. Kalau ini ada kerangkanya di dalam. Gue mau tes. Nggak ada. Nah ini motor ini kita review kayak kita jual di YouTube. Nah ini mobil. Tadi kita habis Jumatan tadi di sini nih. Buat yang nggak tahu masjid Kyoto ini, Fushimi dekat ini Fushimi. Ini masjid Fushimi satu ya, dulu gue pernah Jumatan sini sekali. Insya Allah kalau gue jodoh ada beli rumah di sini dekat dari sini 5 menit. Jadi insya Allah sering masjid datang ke sini lah, ramaikan masjid di sini. Fushimi Nari ya. Nah ini yang orang-orang nih baru Jumatan nih. Ini orang Jepang, ini Muslim alaf. Alaf. Ini dia jual motornya nih, uru nih kore. Ikura desu ka? 15 万円。 Ini dia mau dites ini motornya ini, kita muter aja sekali. Ini mengingatkan saya pada motor bapak saya dulu yang merah biasa. What itu? Nggak ada kopling ini. Itu. Sashiburi. Minna noreru yo. Kore gurai ya. Ini kore. Ini mau dijual. Ini mau dijual 15 mang, kalau rupiah sekitar 17 juta lah. 15-an. 15-an. Nande urun desu ka? 新しいバイクを買いたい。 Dia mau beli motor baru. Nano bike? CBR。 Sore watashi no yo. Sekarang kita mau ke toko Honda yang ada di Fushimi no Honda Miniko yo ne isoni. Oke, nanti kita review Honda di sana. Kita cek rangkanya seperti apa. Oke, minasang. Arigato. See you. Kita mau diantar ke toko Honda ini sama teman ini. Oke, kita sekarang di Honda. Kita mau ke Honda ini. Ichiman ini berapa? 500と1100。 Ini kore gurai wa kore. これユーズドです。は？ユーズド買う。中古車。500cc と 1100cc。 80万。で、400以上は大型免許がいるから、これは乗れないね。そこに置いてあった 250cc レベルに乗りたいなら、ユーズドのやつ。これあれかなこれ。motor Indonesia ini, kore Indonesia kitaことある？これ？ね。行ったことある？どこに？インドネシア。インドネシア行ったこと。近いと思う。みんなこれバイク乗ってる？ディオ？こんなみたいなバイク。こうな。そう。 Nah, dia kan langganan Honda di sini. Dia sering beli motor Honda. Dia pinter Honda no koto baik no koto tokui kara.
違う？いや違う。インドネシアいっぱいあるこれね、これ俺あるかな、わかんない。これがちょっと似てるやつ、さっき見せたやつ、ちょっとかっこいいけどね、これの方が違う。そうみたいな、これと似てる。でもあるかな、こんなみたいなやつ。似てるんですか。でも今の問題がこれが壊れてるやん。それを私見てみたい。中がでも見えないね。あそこ3のところで見てみたい。そう。これ？そうだね。Ini kita mau, ini gue penasaran sama ini, harganya ini 60 juta ya, kalau itu 70 juta. Mecha ya. Miau? Miau nih. Dulu. 新車のレベルですね。そうなんですか。250。いいね、惜しいやん、これ。すごい。これってハイウェイ OK よね。あと免許だけの問題よね。そうだね。車の免許持ってるから、どっちがいい？先に作った方がいいよね。そうだね。いいね、これ。まだ免許取ったら4万。29歳か30歳で200し、4万円か2万円。Jadi kalau kita beli pakai SIM cashback 4 mang ya, lumayan. Simping ya, これだけ60万。これがもう500なので250だったらもうちょっとお手頃ですね。これや。Ini deh nih 60 juta ya. Ini PCX, ini Honda di Indonesia, ini kalian nih nyari Honda PCX. Oh ini dia nih special edition. Kure ya. Udah gua. Oke, ini Honda PCX nih. Banyak yang cari-cari. Berapa ya harganya? 40? 結構ね。そう40万ぐらいね、今日。そうですね。で、やっぱりオプションをつけて、また値段の差が多少出るから。これも150。25型の方ですね。形一緒よね。そうですね。これですね。見たことある？いや、ないです。なんかあれですね、上ごっついですね。だけど今問題になってるやん。今わかる？フロントフォルムフレームが壊れた。それは今の出てるバイクが壊れる、ここが。だからそのことが今問題になって僕も気になる。でも僕バイク買いたいから怖いやん。そうですね。日本のバイクは同じかな。バイクはね、そんなんはね大丈夫です。基本的にフレームは行くことないですし、もし行くとかなってたらもうすぐにリコールの方で取ってもらって、部品取り替えっていうのがあるんで、でもリコール対象になったらもうお客様には何もダメージいかない状態、もう全部こっち負担で交換。Kalau seandainya motor baik Honda kamu patah frame-nya, kita mesti gimana? Kita mesti beli rangka baru atau motor baru? Recall のどうなるんですか？もしバイク壊れたらさっきみたいな。そうですね。リコールだとやっぱりお客様に負担がない状態で、お返しするので、一回バイク預けてもらって、こちらの方で負担させていただくっていう形で。ホンダが直してくれるってこと？そうですね。ただで？そうです。
それは正しのやりことやり方です。Honda. Ini ngapain? Honda CB. CBR 170 juta. Ini Indonesia ini 20 juta. Ini 20 juta dong. Mahal juga ya. Motornya orang Jepang, kawai-kawai. Ini motornya orang Indonesia, tapi ini frame-nya karena dibungkus nggak bisa lihat dalam. Ini bike ya Honda ya. Nah, begitulah Honda di sini ya. Karena kerangkanya itu di dalam, jadi nggak bisa gue bongkar. Cuman tadi gua udah kasih lihat kan. Suri kau? Suri kau. Suri jangan. Suri. Mau kau? Mau kau nih. Mau kata? Ya kata nih. Mana? Yoyaku. Ini bos nih. Ke kona iro? Kore. Kore cukup no? Ah cukup de kau tuh bos. So. Makuraがちょっと違う。あ、新品だったらこれじゃない。これ何キロ？400キロ。いや、これは290。これいくらなの？これは74万。さっきの新品でいくら？これの新品は89万。20万ぐらい違うね。そうね。90何万。ね。かっこいいね。すごいし。これいいな。今もうサインしたもうこれ狙うって、人が取らないように。そういいね。じゃ僕乗るわ。乗っていい？Kau mai ini dia mau beli ini. Citara buku gak kau ini? Auto 鳴らしていい？ダメ？ダメだよ。ダメ？すごいね。押されてないの？何 cc これ？400や。Nah, ternyata kalau beli motor di Jepang tuh, gue tanya, kalau kita beli motor nggak punya SIM gimana? Oh, nggak apa-apa, bisa beli katanya. Tapi kita nggak dapat cashback. Tergantung cc ya. Kalau yang saat kalkulat 250 cc itu kita dapat cashback sekitar 4 juta kalau kita punya SIM. Kalau kita nggak punya SIM, kita nggak dapat uang 4 juta. Kalau di atas 250 cc kelipatannya itu ada cashbacknya juga 8 juta gitu. Syaratnya harus ada SIM. Makanya kalau gue mau beli motor itu gue harus bikin SIM motor. SIM motor kan ada sisinya kan, harus. Kalau motor gede SIM-nya lain gitu di sini. Di Indonesia juga gitu kan. Dan SIM mobil yang aku punya ini bisa dipakai untuk motor, tapi yang sisinya di bawah berapa ya? 90 atau 60. Pokoknya motor metik kecil tuh bisa dipakai SIM mobil yang di Jepang yang gue punya sekarang ini. Kalau kita mau beli mobil, bedanya di sini tuh kita kalau nggak punya SIM, mungkin mobil susah buat dikasih beli ya. Kalau motor masih boleh beli motor walaupun tak punya SIM. Walaupun nggak punya parkiran sekalian, kalau motor lah masih bisa diselip-selip gitu ya. Tapi kalau beli mobil, minimal punya parkiran baru beli mobil. Nggak enak, nggak punya parkiran, beli mobil, nanti parkirnya nutupin jalan orang, terus tiba-tiba tetangga komplain, langsung telepon polisi, kita diciduk, begitulah. Ribet di sini tuh. Dan waktu di dealer gue cerita sih, kemarin banyak sekali kasus yang DM gue, rangka motor Indonesia patah, gue bilang kan. Ternyata orang Jepang tuh kaget, kok bisa katanya, kok bisa patah, kata staff di sana. Gue kasih lihat foto-fotonya, kan buktinya juga bukan cuma satu ya, banyak kan. Dan motor-motor metik itu dia sampai geleng-geleng, kok bisa, aneh gak kata yang gitu kan. Nggak ada kasus seperti ini di Jepang katanya. Setelah diselidiki dan gue tanya-tanya, dan ternyata asal kalian tahu ya,
rangka motor atau motor Jepang itu juga dirakit di Indonesia. Motor-motor Matic, motor-motor sampai ada yang KLX itu dirakitnya di Indonesia, dikirimnya ke Jepang juga gitu. Tapi mungkin karena dikirimnya ke Jepang, motor yang dikirim itu kualitasnya tinggi-tinggi sehingga tidak ada komplain dari orang Jepang. Bahkan kemarin gue dikirimkan video sama teman gue di Hiroshima, itu dia beli motor KLX, pas dicek rangkanya itu made in Indonesia, tapi dijual belikan di Jepang. Ada motor teman gue yang kerja di tempatnya Takuma ini, motor Yamaha, motor balap, itu made in Indonesia rangkanya. Kenapa? Gue tanya, ya kalau made in Indonesia tuh ngebut-ngebut bikinannya, bisa di over speednya katanya. Tahu nggak kalian pembalap si Soichiro Minamoto apa itu, teman gua yang balap itu juga, itu motornya itu buatan Indonesia juga. Dia lebih salut, bangga sama buatan Indonesia karena speednya lebih kencang katanya. Mungkin kalau speed di Jepang kan ada aturannya, nggak boleh dikencengin atau apalah, gua nggak ngerti. Dan katanya lebih murah lah apalah gitu ya. Nah, masalah rangka yang patah ini mereka dia nggak tahu tentang itu, dia pun kaget. Ya salah itu, dia sampai geleng-geleng, kok bisa patah katanya. Dan juga kalau kita beli motor di sini tuh nggak kayak di Indonesia. Kalau beli motor di Indonesia baru kita dapat helm, jaket, apalah aksesoris ya. Kalau di sini nggak dapat helm, nggak dapat jaket. Ya kalau helmnya beli sendiri, jaketnya beli sendiri, model kayak gitu ya. Dan kalau kita beli motor bekas di sini pun bagus-bagus. Bekasnya itu di sini tuh bukan bekas yang benar-benar hancur atau jelek, tuh nggak, paling dipakai setahun dijual bagus-bagus, lecetnya dikit-dikit juga. Ini kayak teman gua kemarin tuh jual motornya yang kecil itu 15 juta itu karena memang ganti motor baru, jadi ganti gitu, bukan karena rusak lah apalah gitu di sini ya. So jadi gitu, saya informasi yang gue dapat kemarin waktu gue nge-vlog di dealer Honda itu. Dan gue dibikinkan surat-surat, bukan dikira ya, karena gue mungkin pengen beli motor juga ya. Gue ditulis nama, semua gue udah daftar. Tapi gue bilang sama istri gue lihat ini, gue mau beli motor, liatin ini gue. Kalau sampai kamu beli motor tanpa sepengetahuan gue nggak akan maafkan katanya. Gue cuma nanya doang, gue nggak beli, gue bilang. Tapi pengen juga sih gue beli. Oke men, terima kasih sudah nonton vlog. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.